tempat yang waktu Soekarno bertapa, dan memang buktinya itu Goa Soekarno yang berada di Kali Lusep. Pada waktu itu Soekarno bersama bapak angkatnya atau bapak asuh, yaitu Caleb Klewok Bles. Caleb Klewok Bles bersama-sama dengan Soekarno bikin rumah pondok di atas depan kita bagian barat. Kemudian Caleb Klewok Bles jam 4 subuh itu dia dayung ke tengah-tengah danau sana, karena itu orang bilang Mandi Sero. Dia ke sana angkat bubu yang disebut wata atau bubu. Sedangkan Sero itu disebut fabo, Yate fabo. Nah, dia ke sana angkat ikan. Begitu angkat ikan datang, dayung kemari, Soekarno itu diusut atau dimasuk oleh alam. Masuk roh halus, masuk dan mengantar dia datang ke goa ini. Begitu dia bertapa, tiba-tiba ular besar yang muncul dari kali ini, Kali Lusep, naik. Begitu naik, air di sekitar Kali Lusep ini kering seperti biasa, kering. Bapak asuh dari sana datang lihat Lusep ini kering, dia jadi heran. Wah, paginya itu masih ada air, sedangkan dia balik tempat yang pertama itu jadi kering karena ular besar itu sudah bersama-sama dengan Pak Soekarno ada di sini. Lalu ular itu dia kepalanya taruh di telinga Pak Soekarno, lalu dia sampaikan ada 3 hal. Yang pertama, tunjukkan lambang negara, yaitu burung Garuda. Dia kasih tunjuk, ini Garuda, berarti menandakan lambang negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu tunjuk danau. Danau pada waktu itu di bagian arah sana itu dia merah waktu itu. Sedangkan danau ini dia hening. Hening berarti dia menganggap bahwa ini merah putih. Bendera merah putih. Kemudian di sini juga ada pohon agar. Pohon agar itu yang disebut pohon beringin. Banyak pohon agar di sini. Pohon beringin. Pohon beringin berarti melambangkan Persatuan Negara Republik Indonesia. Dari situ ular ini dia memberikan petunjuk lagi bahwa besok itu Soekarno harus berangkat dari sini sampai Temnabuan dan ikut kapal kayu ke Gunung Nabi. Gunung Nabi itu berada di wilayah selatan, ya, wilayah selatan, yaitu Bintuni dan Fakfak. Gunung Nabi itu berada di Bintuni Fakfak. Sampaikan bahwa nanti kalau naik ke Gunung Nabi itu jam 12 malam, baru ambil sesuatu di situ. Dia begitu jalan dari sepanjang jalan ini, jalan sampai di Temnabuang, itu Belanda ini kan sementara kerja. Jadi mau tanya bagaimana Soekarno kemana? Dia bilang, tidak, saya ke Temnabuang untuk beli makanan atau belanja makanannya di sana, 9 bahan pokoknya itu. Dari situ, tapi mereka tidak tahu Soekarno dia punya pikiran ke sana. Begitu dia ikut kapal kayu ke Fakfak dan sampai Bintuni itu, dia sampaikan sama ada tokoh adat juga, tokoh adat di sana. Dia tanya Gunung Nabi itu berada di mana. Lalu tokoh itu dia sampaikan bahwa Gunung Nabi itu berada di
ini Fat. Jam 12 malam orang dua pergi. Orang dua jalan sampai sana, tokoh itu berada di bawah gunung atau kaki gunung, sedangkan Soekarno dia naik sampai di atas gunung Nabi itu jam 12 malam dia terima kris. Dia terima kris di gunung Nabi itu. Setelah itu dia terima, turun dan sampaikan sama tokoh ini bahwa kita pulang ke rumah dan besok dia lanjutkan perjalanan lagi ke Bovendigul. Nah, dari Bovendigul di situ dia tinggal kira-kira berapa hari kemudian dia pindah lagi ke wilayah utara yang sampai di Serui. Ya, Serui itu di situ ada bangun sekolah satu di sana. Jadi ini sudah yang menjadi sejarah singkat yang waktu itu Pak Soekarno memperjuangkan negara Republik Indonesia dan kolonial Belanda tawan Soekarno di Ayam Maru, daerah Ayam Maru menjadi daerah tawanan. Sorong Selatan Ayam Maru yang disebut Temna Buang pada waktu itu. Tapi mereka dijajah itu jajah dengan paksa ya, kerja Rodi. Mereka kerja dari Temna Buang sampai di Ayam Maru sekas tempat yang mereka tinggalkan itu sebagai tugu. Di rumah ini, dua rumah ini adalah bubuk kantangan atau dibangun Pak Soekarno bersama Belanda, tukang Belanda, dan juga ada tukang lokal yang dari Ayam Maru juga termasuk di dalamnya. Bapak sebut saja diantaranya Bapak Kaler Slosa, ya, Bapak Kuntrak Susim, tambah dengan Bapak Petrus Slosa, dan juga tukang-tukang lokal yang lain. Pada waktu itu mereka bangun, bukti mereka pakai kearifan lokal yang ada di Ayam Maru. Dalam arti kita lihat rumah ini tidak pakai apa-apa, hanya pakai ya, pohon sagu yang disebut gaba-gaba masih sampai sekarang. Sedangkan kayu ini, waktu itu dia bilang kayu afan, bukan kayu besi atau apa, tidak, kayu afan. Kayu afan itu mereka Belanda suntik, rebus kayu ini, dan juga gaba-gaba yang ada itu mereka rebus lalu suntik pakai awet. Jadi kalau mau pakai senso atau kapak belah pun juga tidak bisa karena dia keras atau kuat. Setelah Soekarno lakukan pekerjaan bersama kolonial Belanda, itu juga Soekarno mencari tempat-tempat tertentu yang beliau bertapa. Beliau bertapa itu di Lusep, yang sampaikan selanjutnya di sana. Jadi dua rumah ini sudah yang bekas yang dibangun oleh Belanda, dan Soekarno itu juga bubuk tangan kerja dua rumah ini sebagai peninggalan Soekarno. Itu yang biasa kami sebut itu dua Wisma Tua. Dua Wisma Tua atau situs tempat sejarah peninggalan Soekarno, Belanda dan Soekarno. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.